Saya Rudi Iswandi, NIM 8020180238. Di sini saya atau PS saya dan jelaskan konsep rekayasa terstruktur jaringan komputer. Paradigma rekayasa sistem jaringan komputer didasarkan pada realitas jaringan komputer sebagai sesuatu yang terdiri dari perangkat keras, perangkat input-output, komputer, monitor seperti kamera, sensor, radar, speaker, handphone, flash satelit, dan lain-lain. Perangkat transmisi seperti kabel, repeater, hub, switch, brick, router, gateway, modem, multiplexer, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak itu seperti sistem operasi jaringan, Open Network, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Unix, Linux, dan lain sebagainya. Perangkat aplikasi itu seperti manajemen keamanan dan pemeliharaan. Kemudian perangkat akal, ahli rekayasa atau network engineer. Merekayasa sistem jaringan, ahli instalasi fisik, membangun instalasi fisik jaringan, ahli instalasi perangkat lunak, menginstalasi sistem operasi dan aplikasi, administrasi jaringan, mengoperasi dan mengontrol jaringan, operator jaringan, mengoperasikan fungsi-fungsi input-output data atau informasi, teknisi memelihara dan memperbaiki perangkat keras jaringan. Kemudian metodologi, berbagai metodologi perancangan, analisis perancangan, pembangunan, penerapan evaluasi, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan komputer. Lingkungan, infrastruktur global, perkembangan teknologi, sumber daya lokal, kebutuhan pengguna, etos kerja. Dan yang terakhir itu ada teknologi. Teknologi itu pertama protokol, merupakan prosedur dan aturan yang mengatur operasi. Kemudian ada standar, protokol yang ditetapkan sebagai acuan formal. Arsitekturnya, susunan lapisan-lapisan komunikasi dalam protokol. Topologinya berhubungan dengan metode akses media transmisi dan link yang sama memiliki berbagai jaringan dengan karakteristik yang berbeda. Keamanannya menjamin keaslian data yang transmisikan dan memelihara kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Jelaskan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam milih teknologi WAN serta mulai dengan contoh. Selain jaringan komunikasi yang mahal, perangkat yang dapat mengantarkan ke hadapan Anda juga tidak murah. Maka dari itu harus dicermati pula pemilihannya. Pertama itu central site atau kantor pusat. Kemudian bridge office, tercabang. Inilah contoh-contohnya. Kemudian telecommunicator site atau kantor pekerja bergerak. Jelaskan jenis-jenis paket yang terdapat pada EGRP. Ada 5 jenis paket yang terdiri di sini. Yang pertama itu ada hello. Kemudian yang kedua ada update. Yang ketiga ACK, query, kemudian reply. Kemudian jelaskan tentang metrik komposit. Metrik komposit itu merupakan gabungan maka dari itu EGRP sendiri menggunakan metrik yaitu metrik komposit. Jadi untuk menghitung sebuah metrik informasi yang digunakan oleh EGRP yang informasi bandwidth, loads, delay, and reliability. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.